Kenapa, Is? Kenapa? Bapak. Bantuan hidup dasar adalah pertolongan pertama yang diberikan kepada orang yang mengalami trauma atau penyakit yang mengancam nyawa sampai perawatan medis dapat diberikan di fasilitas kesehatan. Henti jantung atau cardiac arrest merupakan pembunuh nomor 1 di dunia. Menurut American Heart Association, setiap 2 menit terdapat 1 orang yang meninggal karena penyakit ini. Henti jantung dan henti napas dapat mengganggu transport oksigen ke otak. Tanpa asupan oksigen ke otak selama 4 menit, sel-sel di otak akan mulai mati. Kematian dapat terjadi dalam 7-10 menit. Nya itu kenapa? Ada orang jatuh? Ya ampun. Pak, kenapa sih? Kenapa nih kenapa? Nggak tahu dia dulu jatuh. Bantuan hidup dasar pertama-tama dimulai dengan melakukan 3A. Amankan diri, amankan korban, dan amankan lingkungan. Pak, Bu, perkenalkan saya Kanya, ini teman saya Clara, kami berdua adalah mahasiswa FKUI yang sudah terlatih dalam menangani hal ini. Apakah kami diizinkan untuk menolong Bapak ini? Oh iya, cepet ya. Makasih ya Pak, Bu, mohon jaga jarak terlebih dahulu. Nya, lo udah handscoon nggak? Nggak ada. Amankan diri jika memungkinkan dengan memakai alat pelindung diri atau APD. Setelah itu, periksalah kesadaran korban dengan AFU. AFU dimulai dengan A, alert. Inspeksi dan cek apakah korban sadar atau tidak. Jika tidak, maka V, voice. Lihat apakah korban bereaksi terhadap rangsang suara. Jika tidak, maka U. Jika korban tidak merespons sama sekali, berarti ia tidak sadar atau unresponsive. Pak. Clara, telepon ambulan deh. Telepon Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu atau SPGDT 119 di nomor-nomor berikut. Halo? Iya, saya Clara, mahasiswa FKUI. Saya menemukan Bapak berumur 35 tahun. Pada saat melakukan SPGDT, perkenalkan diri, jelaskan biodata korban, situasi dan kejadian, posisi korban, apa yang akan Anda lakukan sebagai penolong, tanyakan berapa lama ambulans akan datang, dan berikan nomor Anda agar dapat dihubungi. Kemudian, lakukan primary survey dengan memeriksa CAB. Periksa C, circulation. Cek nadi korban di arteri karotisnya. Raba dengan 2 atau 3 jari lateral dari jakun. Lakukan maksimal 10 detik. Jika nadi tidak teraba, maka langsung lakukan resusitasi jantung paru. Jika nadi teraba, maka cek airway-nya. Jika korban tidak ada tanda cedera servikal seperti memar pada leher, maka lakukan head tilt chin lift dan open mouth. Dongakkan kepala korban dan tarik bagian dagu sehingga mulut terbuka. Jika terdapat tanda-tanda cedera servikal, maka lakukan jaw thrust agar cedera servikal korban tidak bertambah parah. Letakkan jari kelingking di ujung mandibula korban dan ketiga jari lainnya di sebelah garis rahang korban. Letakkan jempol di dagu korban dan dorong rahang bawahnya ke depan. Hal ini mengakibatkan rahang korban terdislokasi sehingga jalur nafas terbuka. Setelah mulut korban terbuka, lihat apakah ada obstruksi pada jalan napasnya. Kemudian B. Breathing. Cek pernapasan korban. Lakukan dengan look, feel, dan listen. Lihat apakah dada korban mengembang, rasakan apakah korban menghembuskan udara, dan dengar apakah korban bernafas atau tidak. Melakukan resusitasi jantung paru dengan cara lakukan kompresi dada dengan kedua tangan dikunci satu sama lain. Posisi badan harus tegak, tangan lurus 90 derajat dengan tubuh korban, dan tangan tidak menekuk. Prinsip kompresi dada ada 4, yaitu push fast 100-120 kali per menit, push hard dengan kedalaman 5-6 cm, complete recoil, yaitu dengan membiarkan dada mengembang sepenuhnya sebelum melakukan kompresi selanjutnya, dan minimal interruption, lakukan kompresi dada secara kontinu tanpa disrupsi.
Setelah melakukan kompresi, berikan rescue breathing sebanyak 2 kali dengan melakukan head tilt chin lift, menutup hidung korban, menghembuskan udara perlahan ke mulut korban sembari melihat apakah dada korban mengembang atau tidak. Kompresi dada dilakukan sebanyak 5 kali siklus. Satu siklus terdiri dari 30 kali kompresi dan 2 kali rescue breathing atau bantuan napas. Jika pasien tidak tersadar atau nadi masih tidak teraba, lakukan kembali 5 siklus. Jika nadi teraba kembali atau korban tersadar, posisikan korban di recovery position. Posisi ini mencegah obstruksi saluran nafas. Tuan, udah ada nadinya nih. Oh ya udah, kalau gitu langsung recovery position aja. Setelah itu, cek kondisi korban dengan primary survey setiap 2 menit sekali sembari menunggu ambulans datang. Kompresi dada terus dilakukan sampai terdapat indikasi untuk berhenti, yaitu 1. Korban sadar atau kembali bernafas. 2. Penolong yang lebih ahli atau ambulans telah datang. 3. Penolong kelelahan. 4. Muncul tanda-tanda kematian irreversibel pada korban, seperti lebam mayat dan kaku mayat. Tidak hanya henti jantung dan henti nafas, trauma, perdarahan, dan kegagalan daruratan lainnya juga dapat mengancam nyawa korban. Dengan memberikan bantuan hidup dasar, maka orang tersebut diharapkan dapat bertahan hidup sampai mendapat perawatan yang memadai. Oleh karena itu, setiap orang harus bisa melakukan bantuan hidup dasar karena hal ini sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup seseorang.